Yos, balik lagi sama gue di channel Bramatin. Dan ya, para teman, kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga Chainlink ya. Jadi kemarin udah saya bahas untuk Sui ya, dan Bitcoin, gimana probabilitas untuk Sui bisa bahkan bikin new ATH at least di bulan ini sampai di bulan depan gitu ya. Kemudian target retracement-nya juga udah saya bahas seperti biasa. Ini ada Pixel juga, ada Bome, ada Doge juga ya. Jadi ini rata-rata kalau kita lihat, atau saya pribadi perhatiin ya, ini paling rame kalau ngebahas meme coin ya. Jadi memang di cycle sebelumnya, kemudian di cycle ini tiap kali bahas meme coin itu peminatnya lebih banyak ya, ketimbang kita bahas yang koin-koin fundamental. Oke, jadi next kalian bisa tulis coba di kolom komentar kira-kira meme coin apa yang pengen saya bahas gitu ya. Mungkin nanti akan saya bikinkan video meme coin ya, ataupun ya Bitcoin bercampur dengan meme coin gitu ya. Oke, untuk market ya overall di sini udah mepet sama Fear. Kemudian nanti malam ada rilis news event sama ada FOMC meeting ya waktu subuh. Kemudian besok malam jam 7:30 baru ya ada CPI dan core CPI yang diekspektasikan turun. Nah, kita nggak tahu nih nanti malam FOMC meeting ngomongin apa, apakah dovish ataukah dovish hawkish maupun ya flat aja dia ngomongnya template ya. Kita bersiap untuk volatilitas yang akan datang lebih besar gitu ya menjelang CPI besok. Pasti semua berharap yang terbaik lah teman-teman ya. Jadi menurut saya probabilitasnya itu masih cukup besar untuk market di style hijau. Mungkin aja rilis data CPI dibuat bagus, market bereaksi hijau lagi ya jelang election di US. Jadi ya benar-benar probabilitas kalau misalkan kita lihat ini cenderung lebih besar ya untuk market bisa going up ya. Semoga sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan gitu ya. Planningnya semoga sesuai atau sejalan ya. Oke, kita lihat dulu untuk ETF gimana ya. Ini 7 Oktober kemarin ya, ini ditutup dengan surplus lumayan, dan 8 Oktober di sini malah balik minus, dan overallnya cuma sideways ya kalau misalkan kita lihat di Bitcoin. Dan untuk ETF Bitcoinnya juga ya di sini ada melakukan jual beli, dan ini mayoritas ya untuk institusi lain tidak melakukan pembelian lagi. Mungkin mereka lebih memilih wait and see gitu ya, karena mungkin barangnya juga menurut mereka sudah cukup banyak ya mungkin. Kemudian juga mereka juga pengen melihat nih ya FOMC nanti ngomongin apa, kemudian dari data CPI seperti apa ya. Jadi mungkin mereka either memang benar-benar mau wait and see, menunggu apa yang diomongkan dan rilis datanya seperti apa, atau memang mereka juga merasa wah, jadi daripada mereka agresif dengan muatan yang sudah mereka punya ya, mereka mendingan wait and see dulu, itu bisa gitu ya. Oke. Kemudian kita lihat untuk Bitcoin secara daily yes. Jadi dailynya ya overall di sini masih sideways seperti yang kemarin saya sampaikan ya. Dia udah jepret atas, kemudian drop bawah, testing ya, grab liquidity bawah, kemudian naik ya, mostly sideways ya, either sideways atau koreksi menjelang CPI. Dan ya kita mendapatkan di sebelumnya ini rejection strong, kemudian ya sideways aja di range 61.800-an sampai $63.000. Jadi kurang lebih bermain di sekitar 1.200-an dolar lah range dia sideways gitu ya. Jadi secara daily untuk outlooknya masih sama, dia drop ya, naik, retest ya sideways, untuk dia one push lagi. Ini sama, bener-bener sama ya. Saya akan mention kembali seperti yang ini ya. Kita bisa lihat di sini juga persis channel, dia naik, drop lagi, reject, strong. Dari sini dia naik ya, sideways ya, membuat range, kemudian boom ya, akhirnya dia meletus naik teman-teman. Breakout benar-benar nggak tanggung-tanggung nih ya. Kenaikannya pun kalau kita ukur berapa nih, sebentar guys ya. Oke, ini ya dari range dia sideways lah kurang lebih sampai ini ya, naik sekitar 20-25% range-nya ya, sekitar 20-25%. Jadi kalau misalkan hal serupa terjadi, kita ukur dari area sini lah ya, naik sekitar 20-25%, maka ini 20% itu di sekitar 74 ribuan ya. Ini deket banget ya sama previous ATH-nya. Tapi kalau misalkan 25%, maka ya ini hit target kita nih di sini ya, ini di sekitar 77 ribuan sampai 80 ribu dolar nih ya, ini target ini ya, masih sama. Jadi memang kita lihat kalau memang persis seperti pergerakan sebelumnya mengikuti gitu ya, even ya minimal 74.000 dan maksimalnya di
77.000 sampai 80.000 dolar. Ya, jadi masih sangat make sense untuk dia akan hit ke 80.000 dolar. Ya, jadi ini zonasinya di mana 80.000 itu juga angka psikologis ya untuk si Bitcoin. Dan what next kalau ini benar-benar terjadi gitu ya. Misalkan FOMC bagus gitu ya. Narasi yang mereka buat, proyeksinya, kemudian juga CPI bagus, digital bagus, market hijau, oke, pam dan lain sebagainya. Kita bisa lihat nextnya lagi, dia sideway lagi di sini. Ya, dia ada sideway lagi di sini, kemudian langsung lanjut push lagi. Ya, di sini create base lagi, kemudian lanjut push lagi. Tuh, ya. Jadi seperti dia cuman rally base rally aja lah. Ini rally, kemudian di sini base, ya rally lagi. Jadi cuma sekedar rally base rally. Dan ya kemungkinan itu yang bisa kita perhatikan. Tapi balik lagi, sebelum kita mencapai beberapa target itu, kita bisa perhatikan ya beberapa area krusial terdekat. Ya seperti ini 64.500 yang belum mampu di breakout. Kemudian di previous high nih ya di 66.500 pas nih. Ya saya tarik garis ini pas ya, reject. Kemudian next baru di sini adanya trend resistance plus SNR sebelumnya resistance strong. Ya, ini di sekitar 68.000 69.000 dolar. Jadi bisa sekali diperhatikan beberapa obstacle untuk si Bitcoin terdekat secara daily. Nah, kalau berbicara untuk hourly khusus 4 jam gimana? Jadi ini adalah outlook kemarin yang saya ada sharingkan di video Bitcoin yang kemarin. Ya, either dia udah reject dari box orange ini. Ya, reject, tapi memang dia turunnya atau dropnya itu lebih bawah lagi ya daripada ekspektasi yang kemarin saya sampaikan gitu ya. Maka kita akan visit again di sini area tahanan SNR sebelumnya, bahkan ini previous support ya. Ini di sekitar 61.700-an sampai 61.900-an dolar. Dan ya Bitcoin masih lanjut drop, tapi dari sini beberapa kali bikin tail candle mantul, teman-teman. Ya mantul ya untuk posisi range harga saat ini. Ya overallnya pun ya kalau kita lihat secara bersama-sama dia cuma sideways. Kita bisa turun time frame lebih kecil seperti time frame 1 jam. Nah, ini untuk progres 1 jam gimana nih? Kita bisa gunakan juga sebuah trendline support seperti ini. Ya. Kemudian trendline resistance. Ya, kita bisa hubungkan seperti ini. Nah, ya jadi so far dia malah terbentuk seperti sebuah falling wedge. Teman-teman. Dimana falling wedge, teman-teman juga mungkin udah nggak asing ya dengan namanya. Ini adalah salah satu chart pattern bullish. Probabilitasnya cenderung tinggi ya untuk dia bisa melanjutkan penguatan balik lagi. Tapi karena ada news event penting nanti malam dan besok malam, bisa di prepare dan ini juga bisa gagal gitu ya. Jadi beberapa skenario bisa terjadi ya teman-teman, sekali lagi bisa terjadi either memang dia masih drop lagi jelang FOMC, kemudian oke, bagus FOMC-nya akhirnya dia breakout gitu ya. Breakout dari falling wedge-nya ini bisa ya, mungkin dia akan visit lagi nih ke range berapa bro di sini. Coba saya akan tandain ya, ini previous high-nya. Ya kalau kita tandain di time frame 1 jam. Ya di sini ada supply, di sini 63.100-an dolar lah. Ya, 63.100 sama 63.200 dolar di box merah ini. Ya, bisa juga dibikin volatile, ya volatile. Oke, dia drop dulu, grab likuiditas, ya, closing di atas, kemudian dia berangsur baru pulih, mantul. Ini bisa ya. Berarti di sini adanya grab liquidity plus di sini ada testing juga nih. Untuk area ini sebentar. Nah, di sini. Nih di area sini. Teman-teman. Tuh, SNR juga pada pergerakan sebelumnya. Ya. Jadi sekali lagi bisa diperhatikan untuk beberapa area maupun skenario yang bisa diperhatikan, dan ini area 61.200 sampai 61.400 dolar. Ya, jadi ini berikut beberapa skenario untuk si Bitcoin setidaknya turun dulu before dia mengalami kelanjutan kenaikan atau pemantulan. Ya, jadi sekali lagi ini bisa diperhatikan untuk yang nanyain Bitcoin. Nah, jadi ini box hijaunya akan saya hapus dulu aja karena memang area fresh demand ini udah beberapa kali di testing dan reaksi pertama pun mantulnya cuma sedikit aja, berarti sudah tidak terlalu impactful gitu ya. Maka kita akan melihat acuannya next area target yang masih memberikan impact, setidaknya kita bisa lihat dari waktu closing candle ya. Ini sering bikin tail candle, berarti memang adanya buying power di level area tersebut. Oke. Ini untuk Bitcoin secara time frame 1 jam. Nah, ini sekilas untuk Bitcoin dominance ya. Jadi Bitcoin dominance seperti info yang sempat saya sharingkan juga beberapa video lalu. Di sini ada khusus pembahasan Bitcoin ya. Jadi Bitcoin sama Bitcoin dominance
Ya ini di sini ya, nih. Ini sekitar 6 hari yang lalu waktu pembahasan Bitcoin dan Bitcoin dominance, yang waktu altcoinnya tuh makin tertekan. Karena ya pemantulan Bitcoin dominance ini sampai 58,36% nih sampai sini. Jadi memang kemarin itu saya ekspektasikan ketika dia drop ya, oke ada pemantulan, adanya rejection di sini, adanya area supply. Ya, reject dari situ ya akan visit balik lagi ke previous SNR di sini di 57,7%. Ya, jadi bisa sekali diperhatikan untuk posisi ini. Baru nanti kita lihat kembali apakah memang dari key level ini dia mantul atau dia lanjut breakdown. Ya, kalau dia lanjut breakdown pun kita bisa pantau di next ataupun fresh. Ya, di sini saya bilang adanya fresh area demand. Ya, untuk si Bitcoin dominance secara daily time frame. Ya, jadi sekali lagi tetap berwaspada ya, hati-hati, either memang di sini dia mantul, teman-teman, mantul lagi. Sebentar nih, coba saya tanda dengan box warna putih, atau memang ya udah akhirnya dia breakdown ya, baru adanya pemantulan kecil. Nah, kalau dia breakdown ya setidaknya altcoinnya masih dikasih napas lebih ya, ketimbang dia masih drop dikit kemudian lanjut naik lagi, mantul lagi. Ya, jadi bisa sekali diperhatikan untuk beberapa key level dan next target untuk si Bitcoin dominance ya. Jadi ini sekali lagi krusial untuk altcoinnya. Yang pengen saya reminder, selama Bitcoin masih bikin new ATH, masih adanya peluang untuk Bitcoin dominance mengalami kenaikan ya. Dan semoga ketika Bitcoin dominance naik, Bitcoinnya naik, bikin new ATH, altcoinnya juga diajak, jangan cuman sideway. Yang masalahnya ketika altcoinnya sideway, harganya stuck atau naik cuma 1-2%, kemudian Bitcoin naiknya tinggi ya, bahkan 77.000, 74.000, 80.000 gitu ya, bikin new ATH. Kemudian Bitcoin dominance juga naik ya, balik lagi ke sekitar 58,5%, 59% gitu ya, bahkan altcoin naiknya cuma 1-2%. Kemudian waktu Bitcoinnya itu koreksi ya, malah altcoin koreksi lebih tinggi lagi, Bitcoin dominance malah sideways atau malah naik lagi. Nah, itu PR banget sebenarnya gitu. Bitcoin waktu naik kenceng, altcoinnya diajaknya cuma 1-2-3% doang ya. Jadi semoga nanti altcoinnya juga lebih bertenaga ya, dapat money flow-nya. Terakhir untuk Chainlink. Nah, Chainlink gimana ini? Chainlink sendiri ini di bulan Maret ya, ini sampai $23. Cuman sekarang ini harganya di $10,8, teman-teman. Bener-bener turun setengahnya gitu ya. Nggak cuman Chainlink, sebenarnya masih banyak banget altcoin lain yang serupa. Cuman kita bisa perhatikan di sini ya. Ini kan range waktu dia sideways ya, akumulasi nih ya, selama ya hampir 2 tahun lah ya, akumulasi Chainlink nih di level 4,5 sampai $9. Di sini terus akhirnya dia break ya, lanjut naik ke pump sampai Maret ya. Dan sekarang kita bisa lihat di sini proyeksinya, dia terbentuk yang namanya broadening wedge pattern, dan somehow ini mulai korektif ya, sangat-sangat korektif lah penurunannya ya. Kita bisa lihat di sini, ini by the way secara daily dia drop, adanya mantul tektok ya, drop lagi, mantul sedikit, drop lagi, at least dia lagi create base saat ini ya. Kita bisa lihat di sini benar-benar bertahap ya, cuman memang makan waktu untuk Chainlink secara daily. Nah, untuk posisi seperti ini kita bisa bilang juga ya, either di sini terbentuk yang namanya cup and handle, bisa teman-teman, kurang lebih seperti ini. Ini cupnya, kemudian di sini handle-nya ya. Once dia break dari sini akan testing ke area sini. Nah, ya ini di sekitar $28 sampai $30. Ya, break dari sana, coba kita ukur ya. At least dari sini deh sampai ke neckline-nya. Kita ukur waktu dia break, kurang lebihnya ya $150 sampai $160 untuk target maksimal Chainlink secara daily. Kalau kita berbicara secara chart pattern, karena kita bisa lihat juga ya secara overall untuk si Chainlink ini semenjak dia muncul ya di awal 2019 ini perlahan naik ya. Kita bisa lihat nih progresnya, naik, terus dia masuk ke bearish year, sideways cukup panjang, naik. Jadi memang tidak ada penurunan yang terlalu signifikan. Bahkan untuk Chainlink sendiri ini nggak sentuh nih sampai area 1,9 $1,4 ini aja, area ini aja nggak disentuh, masih bertahan di atas nih, di atas $4,5 ya, menandakan memang Chainlink ini cukup bagus lah untuk secara movement overall dari awal 2019 sampai ini kita sudah masuk di penghujung 2024 gitu ya. Jadi sudah
memasuki beberapa tahun cukup lama untuk Chainlink ya, hopefully dari area sini pun kita bisa melihat nih reaksinya. Dia bisa bertembusin dulu nih area SNR strongnya di box merah ini di sekitar 12,15 sampai 12,9 dolar. Plus kalau saya tandain atau tambahin juga ya di sini seperti triangle pattern nih. Ya, kalau saya tandain di sini adanya trendline support dan di sini aja adanya resistance. Ya, ini coba saya tandain dengan warna orange lah tuh. Ya, teman-teman, kita bisa lihat beberapa kali memang sempat tembusin tapi recovery-nya cepet. Berarti kita bisa bilang cuman sekedar grab likuiditas. Sebentar ya, coba saya tandain. Nah, di sini. Ini grab likuiditas, di sini juga testing grab likuiditas, kemudian kan reboundnya cepet gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ada tahanan strong plus di sini adanya trendline resistant udah deket banget nih. Jadi ya level sekitar level 13 dolar lah ini menjadi area kuncinya. Either dia dari sini testing adanya mini double bottom gitu ya, breakout di sini, retest lagi. Nah, ini untuk lanjut naik bahkan ngejar ke 18 dolar, even 22 dolar. Ya, ini masih terbuka lebar untuk si Chainlink. Ya. Dan ya, teman-teman balik lagi kita berbicara probabilitas. Ya, di sini cenderung Chainlink ini harganya belum terlalu tinggi ya dibanding beberapa altcoin lain. Dan kita kalau pasang pun ya di sini contoh untuk spot bagaimana ya, mungkin kita bisa pasang di sedikit di bawah dari SNR sebelumnya ya, mungkin di sekitar 8 dolaran something. Kemudian target kita ya sampai Maret aja deh, coba ya, ini aja risk rewardnya 6,6, ini udah bagus banget risk rewardnya ya, mungkin untuk spot market dan lain sebagainya. Even better dia visit balik nih ke previous ATH ini di 52 dolar. Itu lebih top chart lagi kalau memang sampai, atau bahkan tadi kita bilang ataupun proyeksi itu sampai 150 sampai 160 dolar, itu lebih mantap jiwa lagi ya. Risk reward rasionya dia udah di atas 22 nih. Kalau misalkan dia balik ke ATH lama di sekitar 52-53 dolar ya untuk Chainlink. Jadi sekali lagi bisa diperhatikan, dan mungkin target saya pribadi untuk Chainlink setidaknya dia balik ATH lama dulu aja, next baru mungkin ngejar angka psikologis ke 100 dolar ya. Jadi mungkin kalau ngomongin 150 dolar, 160 dolar itu masih kejauhan ya, kita ngomongin yang lebih realistis dan terdekat dulu ya. Jadi palingan itu, dan kita bahas secara hourly sedikit. Nah, ini dia sempat adanya rejection dan turunnya bertahap, teman-teman. Turunnya bertahap ya di sini. Setelah dia reject, turunnya bertahap, dan lagi-lagi ya di sini kita bisa markingin juga ya. Ini adanya tahanan, saya extend ke samping, dan ya ini tahanan atau support yang cukup kuat di level area berapa? 10,29 sampai 10,5 dolar. Ya tuh, SNR sebelumnya juga. Ini previous swing low-nya. Dan di sini saya tambahin juga ya. Sebelumnya dia terbentuk seperti triangle pattern, bisa ya, ataupun teman-teman mau lihat di sini seperti sebuah channel ya, seperti ini bisa juga ya. Dia udah jepret atas, kemudian adanya peluang nih untuk jepret bawah sebelum dia lanjut naik. Skenario sama seperti Bitcoin ya. Either dia udah going up seperti ini, drop bawah, akhirnya mantul gitu ya, creating base, dan ya going up lagi ngejar ke 12,2 dolar ya. Kenapa saya bilang 12,2 dolar? Kita lihat time frame 4 jam, di sini ada area supply. Tuh. Ya, 12,12 sampai 12,26 dolar untuk si Chainlink yang nanyain. Ya, kurang lebih seperti itu yang perlu diperhatikan. Ya, beberapa area dan next area targetnya pun kita bisa pantau dulu. Ya, before mungkin dia akan ongoing break ya dari broadening west pattern secara daily-nya, dan visit kembali ke ATH lamanya. Itu aja teman untuk pembahasan Chainlink, salah satu koin favorit saya juga, walaupun memang masih terdiskon ya. Jadi ya masih ada harapan lah untuk di kuartal 4 2024 ini. Palingan itu yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini, hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi masing-masing, dan sampai jumpa untuk next video sama profit.